Hai, nama gue Reno, Enak banget ya. dan ini temen gue, Ivan. Sambil Hari nunggu ini, gua hari satu pertama menit. kita di kelas 2 SMA. Nyetok gua, bismillah. Sebelum masuk kelas, kita upacara dan ada sambutan yang membosankan lah dari pihak sekolah. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya para siswa dipersilakan masuk kelas. Padadanya kan enak ya. Gue sama Pahanya Ivan jauh kebetulan lebih satu enak. kelas di 11 IPA 3. Wah, ribet. Karena dia anaknya pintar waktu kelas 1. Gue mutusin buat duduk sebangku sama dia. Ya, kali aja pintarnya bisa nular. Selama nunggu ada guru yang masuk kelas, kita ngabisin waktu buat ngobrol-ngobrol. Kebetulan banget Ivan juga suka sama Naruto. Ya, kayak gue juga. Dan dia katanya ngoleksi cukup banyak komik di rumahnya. Pasti. Wah, gue tertarik buat temenan sama dia. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada guru yang masuk. Menu baru ya? Namanya Luarnya garing. Ibu Sofi. Orangnya cantik. Untuk ukuran ibu-ibu. Ibu Sofi terbilang awet muda dan energik. Oh iya, dia ini guru BK. Jadi dia adalah guru yang menangani siswa kalau ada masalah. Di hari pertama, ada yang namanya sesi perkenalan di depan kelas. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya giliran gua. Dengan muka pucat, berusaha ngumpulin keberanian, akhirnya gua maju ke depan. Ya, gua kenalin nama gua, di mana gua lahir, tinggal di mana, dan basa-basi lainnya. Tapi di saat gua udah selesai, gua ngelihat Ibu Sofi lagi merhatiin gua dari atas sampai bawah. Ngeliatinnya secara mendetail banget. Gua mikir apa ada yang salah sama penampilan gua. Langsung di situ gua panik dan buru-buru balik ke bangku. Pas gua duduk, Bu Sofi masih aja merhatiin gua. Gak tahu kenapa, gua semaksimal mungkin gak melakukan eye contact sama dia. Hati gua bertanya-tanya, ada apa ya? Kenapa ya? Apa jangan-jangan sleting celana gua kebuka? Tapi gua cek, enggak. Perasaan aneh itu gua buang jauh-jauh. Sampailah waktu pulang sekolah. Gua keluar gerbang bareng si Ivan. Niatnya sih pengen pulang bareng. Kebetulan kita searah. Belum sampai keluar gerbang, tiba-tiba Ivan berhenti di dekat mobil sedan hitam. Loh, gue bingung kenapa. Gak taunya pas jendela dibuka, ada Bu Sofi yang udah nunggu si Ivan. Lalu dia masuk itu aja ke mobil. Hah? Oh, ternyata Ivan ini anaknya Bu Sofi. Baru tahu gua. Di saat bersamaan, mereka mengajak gua buat pulang bareng. Gua sempat nolak sih, tapi si Ivan maksa ikut. Dan akhirnya gua pulang bareng mereka. Di perjalanan pulang, gua lihat Bu Sofi beberapa kali merhatiin gua lewat kaca spion. Kita sempat melakukan eye contact gitu. Di situ perasaan gua bingung, heran, takut, campur aduk deh pokoknya. Dia nanya-nanya tentang Yang pertama habis guys. nanya Kita gua potong anak dulu nih. berapa Ini bersaudara, yang gosong mana ya? macem-macem Oh, deh. ini gosong. Sampai akhirnya gua sampai di depan gang rumah gua dan turun di situ. Sepanjang jalan menuju rumah, gua mikir ada apa dengan Bu Kayak gini Sofi. guys, lebih mantap Kok guys. sampai segitunya yang ngeliatin gua? Apa ada yang salah sama penampilan gua? Bodo amat ah. Guanya aja kali yang kegeerannya. Weekend ini Ivan ngajakin gua buat main ke rumahnya. Sebenarnya gua sempat nolak karena gua takut ketemu ibunya yang suka merhatiin gua. Kalau bukan karena komik Naruto-nya, gak bakalan gue bela-belain ke rumahnya. Gak pakai lama, gue sampailah di rumah si Ivan. Pas masuk, bener aja. Ya. Di sana ada Bu Sofi yang lagi di dapur. Kalau agak gosong ini, Terus gue samperin dia. jadi agak kering guys. Ya, sekedar Nggak buat sedusi salim. Tangan gue sempat dipegang cukup lama dan gue diliatin lagi sama dia. Gue berasa awkward moment banget. Gak tahu harus gimana. Karena dengar suara panggilan Ivan, gue langsung izin ke Bu Sofi buat Kriuknya sama masuk ke kulitnya kamarnya juga Ivan. agak berasa sih kayak Gua ngerasa gosong-gosong aneh gitu loh. banget. Tapi masih aman sih. Si Ivan ngeliat gue kayak orang aneh dan nanya, "Lu kenapa?" Dan gue cuma bisa jawab, "Enggak, Belum gak sampai kenapa-napa pahit kok." banget. Gak kerasa udah jam 5 sore. Akhirnya gue pamit pulang ke si Ivan. Emang suwe banget. Pas gue mau balik, ternyata dia udah ketiduran. Habis. Ya udah, gue langsung cabut aja dari kamarnya. Waktu gue turun, ketemu lagi sama ibunya. Sekalian deh gue pamit dan salim ke dia.
Gak tahu kenapa, Ada kedua nih. dia megang tangan gue cukup lama. Gila, dada Megang ini muka gue dan rambut gue. Dan tiba-tiba Bu Sofi meluk gue. What? Kenapa ini? Kok dia meluk gue? Terus dia bilang ke gue, hati-hati di jalan ya. Kalau nyebrang, lihat kanan kiri. Jangan sembarangan. Gue bingung setengah mampus. Maksud dari kata-katanya itu apa? Kenapa sejak dari awal sikap dia aneh ke gue? Singkat cerita, gue langsung buru-buru izin pulang ke Bu Sofi. Dengan penuh bertanya-tanya, gue berjalan cepat meninggalkan rumah Ivan. Seminggu setelah kejadian itu, ketika lagi main HP, gue dapet notif dari IG Ini sayang banget sih ini Ricis. dengan Padahal nickname yang asing enak dan loh. ya Yang pas awal gue makan tuh enak fotonya banget. kurang jelas. Gak pakai Ini curiga, ya video gue kejadian langsung keras. nge-follow back aja. Gak berapa lama akun tersebut nge-love semua postingan di feed gue. Kayak minyak terlalu panas nih guys. Apaan sih ini akun? Gue ngerasa aneh banget. Setelah gue perhatiin foto profilnya, oh, ternyata itu fotonya Bu Sofi. Hah? Kenapa lagi nih Bu Sofi? Kok dia tahu-tahuan akun IG gue ya? Wah, aneh banget ya pokoknya. Gak berapa Sayang lama, banget ini. abis itu ada DM Minyak yang terlalu masuk. panas sih sayang banget. Ya, itu DM-nya Bu Sofi. Dia bilang, Reno, gimana sekolahnya hari ini? Gue bingung jawab apaan. Kenapa dia ngasih perhatian lebih gitu ke gue? Terus dia juga bilang, kalau pulang sekolah, gak apa-apa kok kita pulang bareng terus, bareng Ivan, daripada kamu naik angkot kan? Gue sih balasnya biasa aja ya. Tapi Bahkan pahalnya jadi ikutan ya, kering. berisik banget balesin DM-nya. Dan yang paling buat gue kaget, dia ngirimin emot love gitu. Apa sih? Masa iya dia jatuh cinta sama gua? Aneh banget. Terus gua dengan tegas nolak ajakan pulang bareng itu. Karena dengan alasan gak enak dilihat orang, apalagi sama Ivan. Beberapa hari dia sering banget kirim DM. Gak pagi, siang, sampai malam. Karena gue yang kebingungan harus bersikap gimana, ya gue balesin aja semua DM-nya. Sampailah di mana perasaan gak enak gue memuncak. Hari ini gue berencana ngasih tahu Ivan kalau ibunya selama ini sering banget nge-DM gue. Waktu gue kasih tahu, dia marah ke gue karena dia ngerasa perbuatan kayak gitu gak pantas. Apalagi ada emoticon love dari ibunya. Ya gue juga ngerasa itu gak pantas. Tapi ya gimana, gue harus kasih tahu ke dia. Hasilnya Ivan marah banget ke gue karena dia menilai gue adalah orang yang aneh ngedeketin ibunya. Sejak saat itu dia pindah tempat duduk dan gak mau bareng gue lagi. Besoknya Bu Sofi masuk kelas gue, terus manggil gue dan Ivan buat ke ruang BK. Padahal di awal tuh enak banget tau. Dengan muka marah, Ivan dan gue ikut Bu Sofi ke ruangannya. Gue berpikir mungkin si Ivan udah cerita ke ibunya mengenai kejadian kemarin. Kita bertiga duduk berhadapan. Kata pertama yang gue dengar dari ibunya adalah maaf. Maaf karena telah berbuat seperti ini. Semoga Gua sih aja memaafkan. ini Tapi sekaligus enak ya di nanya, awal. kenapa kok Bu Sofi bisa kayak gitu? Ini nggak terlalu gosong banget sih. Akhirnya Bu Sofi menjelaskan ke kita kenapa dia bersikap seperti itu. Ternyata ketika dia ngelihat gue pertama kali, dia langsung keinget almarhum anak pertamanya. Iya, kakaknya Ivan. Gue sama Ivan saat itu juga kaget. Oh, ternyata alasannya itu. Lalu Bu Sofi ngeluarin sebuah foto lama, di mana ada foto anak pertamanya, bernama Satria. Pas gue lihat, emang iya sih, mirip banget sama gue. Kok bisa ya? Dia cerita kalau anaknya Tapi agak keren meninggal juga kena sih. tabrak lari waktu dia nyebrang Betul. pulang sekolah. Karena dia trauma, makanya setiap Ivan pulang sekolah selalu dia tunggu. Not bad, gue juga lebih enakan Sofi yang minta pertama tadi. maaf atas Perfect. perbuatannya yang Dadanya berlebihan sampai ke gua. nggak kering loh. Gue memaafkan dengan perasaan lega kalau masalah ini udah selesai. Tapi Ivan masih marah banget sama gue dan ninggalin gue dan ibunya di ruang BK. Prosesnya lumayan ya. Ini adalah cerita gue.
Gua harap kalian gak ngalamin hal serupa kayak gua. Kalau kalian punya cerita dan mau dibuatin animasi kayak gini, kirim ke email yang ada di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Gua punya cerita.